Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, saya ditanya oleh seorang mahasiswa yang saya bingung mau menjawabnya. Pertanyaan pertama, betulkah pemabuk tidak diterima amalannya selama 40 hari? Kemudian, dua sejoli pacaran atau pezina, tapi tidak sampai hamil kemudian menikah dan bertaubat setelah menikah. Apakah dosanya itu membatalkan akad nikahnya atau nikahnya tidak sah karena taubatnya setelah menikah? Dia bertanya ke saya karena dia menganggap atau menarik kesimpulan layaknya orang yang mau sholat harus suci dari najis. Jika masih najis maka batal sholatnya, begitu pula nikahnya. Terima kasih Buya. Bismillah. Masalah minuman keras. Memang Nabi mengatakan, syaribul kharam, peminum minuman keras itu la tuqbal salatu arba'ina sobahan, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Peminum minuman keras. Pemabuk tidak diterima sholatnya 40 hari. Mabuknya dosa. Lalu sholatnya tidak diterima. Tapi harus paham benar makna tidak diterima ini. Artinya nggak dapat pahala. Tapi dia tidak dosa karena dia melakukan sholat. Yang repot salah paham dengan hadis ini. Karena sholatku tidak terima, mending nggak sholat. Double dosamu, dosa minuman keras, dosa nggak sholat. Jadi yang pernah mabuk, kemudian melakukan sholat dan tobat, akan diterima. Maksudnya yang dikatakan, pemabuk tidak diterima sholat yang 40 hari adalah pemabuk yang nggak tobat. Dan kalau sudah tobat, innallaha tawwab. Allah maha pengampun, tobat nyesel. Pemabuk, biasa. Lagi minum keras, tidak ada keinginan tobat, tapi dia salat, tapi dia mabuk, dia salat, dia mabuk, dia salat, dia mabuk. Mabuknya dosa besar, salatnya tetap wajib dan sah salatnya sesuai asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, cuma tidak dapat pahala dia. Tidak diterima salatnya. Jangan salah paham, yaitu tadi ada salah paham ya, kalau tidak diterima ngapain salat, mending enggak salat. Kalau enggak sholat, bukan tidak diterima sholatmu, kamu dosa besar. Lebih gede daripada dosa minuman keras lagi. Jadi siapapun yang pernah terjerumus dalam minuman keras, segeralah tobat agar diterima sholat anda oleh Allah. Dan Allah maha pengampun. Yang kedua adalah na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Wahai saudara-saudariku, pintu halal mudah dibuka. Kenapa harus masuk pintu haram? Pintu halal mudah dibuka, pernikahan nggak harus pakai resepsi kalau agar lebih mudah. Mendatangkan seorang walinya, lalu dengan dua saksinya, selesai. Mahar kentang satu, sah. 1.000 rupiah, sah. Maksudnya begitu mudahnya pernikahan halal, kenapa harus masuk wilayah haram? Ada apa? Apa yang menjadikan seorang masuk ke wilayah haram? Imannya, ada pintu halal. Khawatir nanti setelah nikah tanggung jawab. Memang zina nggak ada masalah. Aneh betul. Kalau nikah nanti kan hamil. Memang zina nggak bisa hamil juga. Macam-macam. Ini ada alasan aneh. Makanya kalau ada orang sudah tahu pintu halal, kenapa masuk wilayah zina itu aneh sekali. Imannya yang keropos. Ya kalau yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidak seorang pezina di saat berzina kecuali imannya ditanggalkan, dicabut oleh Allah. Maka ayo masuk wilayah halal, siapapun anda. Nggak pandang umur di sini. Ya pun sudah setengah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi kadang masuk wilayah zina. Na'udzubillah. Dan mengherankan sekali, hina sekali, syekhun zani. Sudah renta, tua renta, masih berzina. Na'udzubillah. Jadi buka pintu halal. Zina adalah hina. Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga. Bahkan semua dosa begitu mudah dihapus dengan tobat. Bahkan dosa yang namanya syirik pun. Kalau ada seorang syirik masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang anak enggak akan pernah malu kalau mengatakan ibuku adalah mu'allaf. Ayahku mu'allaf. Bahkan seorang anak pun tidak pernah malu kalau mengatakan abah saya dulu pemabuk. Tapi sangat malu jika berkata, ibuku dulu berzina. Zina adalah hina. Zina adalah rendah. Dan namanya hanya manusia rendah yang mudah melakukan zina. Ada pintu halal. Ada pintu halal. Nah,
Dan mengatakan zina tidak hamil. Hamil tidak hamil zina, wahai penanya. Zina, hamil tidak hamil adalah zina dan hina. Kemudian setelah itu menikah. Ketahuilah, pernikahan adalah sah. Asalkan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Waktu menikah belum tobat, setelah menikah tobat, ya harus tobat. Apakah sebelum menikah? Jadi yang jelas, perzinaan itu tidak menghalangi pernikahannya. Tidak akan menjadikan pernikahan tidak sah. Pernikahannya tetap sah. Dan harus tobat, takut kepada Allah, dan berjanji untuk tidak saling mengungkap dan mengungkit. Dan jangan sampai ada prasangka buruk, mungkin pasangan itu yang pernah berzina dengan Anda memang tidak pernah berzina. Maka sebetulnya ada anjuran, kalau ada seseorang pernah berzina dengan seseorang, maka hendaknya jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai atau dizinai. Jika ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita, atau seorang wanita dizinai seorang laki-laki, maka alangkah baiknya kalau menikah jangan dengan orang yang pernah menzinainya. Khawatir nanti ada suudon di masa depannya. Maka mungkin ada seorang laki-laki pernah berzina, menikahlah dengan seorang wanita yang tidak pernah tahu kalau laki-laki itu berzina. Seorang wanita pernah kepleset dalam zina, hendaknya dia menikah dengan laki-laki yang tidak tahu kalau wanita itu pernah berzina. Karena apa? Khawatir yang tahu kalau pasangannya berzina nanti terungkap suatu ketika nanti. Dasar kau pernah begitu. Sebab orang yang tidak punya iman bisa saja kalap dia. Kalau marah dengan suaminya tiba-tiba menyebut kau dulu pernah berzina. Atau seorang suami kalap marah dengan istrinya, sudah punya anak 5, ini cerita-cerita 25 tahun yang lalu diungkap, dasar kau, disebut kesalahan yang lalu. Karena tahu. Makanya bagi siapapun, semoga Allah menjaga semuanya. Para suami yang pernah tahu kisah perzinaan, para suami, ini nasihat, yang pernah mengetahui tentang kisah zina istrinya, sekarang sudah menjadi istri Anda. Awas, jauhkan prasangka buruk. Dia sudah tobat, dia sudah menjadi istri Anda. Jangan menduga-duga masa lalunya. Awas, hati-hati. Takut setan menggoda Anda. Sampai Anda mengungkapkan dengan anak Anda atau siapapun. Dia sudah masuk wilayah Anda, muliakan dia, angkat derajatnya. Mungkin masa lalu yang dia seorang wanita pezina, tapi bisa saja setelah itu menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Hati-hati. Dan juga wahai seorang istri yang mempunyai suami pernah melakukan zina, tutup masa lalunya. Terlanjur Anda menikah dengan dia, Anda harus berjanji untuk tidak mengungkap kisah perzinaan suami sampai Anda mati atau dia mati. Jangan sampai, kadang-kadang ini loh emosi, dasar bapakmu dulu pernah begitu, dibongkar sama anaknya. Baik, ini saja. Jadi pernikahannya adalah sah, akan tapi nasihat tadi yang baru kami sampaikan, alangkah baiknya kalau pezina dengan pezina tidak saling menikah agar tidak tahu kalau pasangannya pernah berzina. Bahkan siapapun yang pernah kepleset dalam zina, hendaknya di saat menikah wajib jangan menceritakan tentang kisah perzinaannya. Jangan jadi wanita bodoh. Menceritakan tentang kisah perzinaan, bang terima aku apa adanya ya bang ya. Kenapa? Aku pernah zina. Mungkin dia seolah-olah menerima, tapi dalam hatinya ada amarah dia. Karena dia wanita bodoh. Bahkan Nabi mengajarkan, siapapun yang pernah melakukan zina, tolong ditutup dan ditutup kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau ingin ngadu-ngadulah kepada Allah saja. Bahkan Nabi pun di saat ada orang mengadu tentang perzinaan, Nabi pun menutup-nutupi. Ya Rasulullah, laqad zanaitu. Laqad halaktu. Tahirni ya Rasulullah. Aku hancur telah zina. Bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi tidak langsung mengatakan, oh gitu. Enggak. La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Dialihkan oleh Nabi. Nekat. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Wah, nekat ini. La'allaka fakhatta. Mungkin di antara dua paha enggak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sudah 4 kali. Nabi bertanya, benar nih orang ini akalnya? Sehat, sehat, sehat. Baru dihukum. Artinya pendidikan untuk ditutupi. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya.